Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pembinaan dan pengembangan minat baca. Sebelum saya lanjutkan ke materi inti, jangan lupa like serta subscribe channel Deristi 97. Baik, mari kita bahas tentang materi pembinaan dan pengembangan minat baca. Yang pertama, pengertian minat baca. Yang kedua, penyebab kurangnya minat baca. 3. Pembinaan minat baca yang efektif dan efisien. 4. Program peningkatan minat baca. Yuk kita ulas satu persatu tentang keempat materi di atas. Pengertian minat baca adalah suatu keinginan hati yang tinggi dalam membaca, serta tanpa paksaan dari pihak manapun. Menurut sebagian kelompok orang, bahan bacaan atau koleksi ini mengandung manfaat atau nilai yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembaca yang bersangkutan. Seseorang yang berminat terhadap sesuatu karena tertarik dan ingin tahu. Oleh sebab itu, orang tua seharusnya mengarahkan keinginan anak-anak ke arah yang positif, seperti kreatif, imajinatif, dan inovatif. Manfaat yang dapat diambil dari budaya membaca tersebut dapat dirasakan ketika orang mempergunakan pada suatu kesempatan untuk mengobrol, berbincang, dan bercerita dengan satu sama lain. Eits, jangan lupa, karena dengan membaca kita lebih tahu jendelanya dunia. Yuk lanjut ke materi kedua, yaitu penyebab kurangnya minat baca. Sering mendengar, merasakan, bahkan mengalami bahwa minat baca masyarakat masih relatif sangatlah rendah. Istilah tersebut dapat dikatakan benar dan juga dapat dikatakan salah. Jadi, sifatnya relatif dan tidak mutlak ya. Maka, yang paling penting adalah bagaimana mencari solusi untuk menjawab permasalahan itu. Maka pertama kali yang harus dilakukan adalah dengan mengidentifikasi apakah penyebab kurangnya minat baca yang dihadapi sekelompok masyarakat atau siswa dan mahasiswa tersebut. Inilah yang menjadi penyebab kurangnya minat membaca. Yang pertama, keterbatasan akses informasi dari kepustakaan. Yang kedua, tingkat pendidikan yang masih di bawah standar. Yang ketiga, kondisi sosial ekonomi yang pada umumnya kurang menguntungkan. Yang keempat, layanan perpustakaan kepada masyarakat yang belum merata. Yang terakhir, apresiasi dan respon masyarakat perlu ditingkatkan. Nah, untuk menyikapi penyebab rendahnya minat baca di atas, kita perlu membahas tentang pembinaan minat baca yang efektif dan efisien. Ke materi selanjutnya ya. Langkah-langkah kegiatan pembinaan yang harus dilakukan di perpustakaan sebagai berikut. Yang pertama, perpustakaan harus memiliki ruang baca koleksi yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Harus menyiapkan buku sesuai kebutuhan pembaca dan memperbarui koleksi. Kedua, ruang baca sebaiknya ditata sedemikian rupa agar menarik dan menyenangkan sehingga pembaca merasa nyaman. Yang ketiga, perpustakaan sekolah menyediakan bahan pustaka yang sesuai dengan kebutuhan dan minat para pustaka. Yang keempat, layanan perpustakaan dilakukan semudah mungkin dan tidak kaku, tetapi mempertimbangkan keamanan bahan pustaka. Yang kelima, ini adalah yang sangat penting. Petugas perpustakaan harus memiliki sifat ramah, melayani, dan peduli terhadap pemakainya. 6.
Petugas perpustakaan mengadakan kegiatan menarik yang dapat mengundang orang untuk datang ke perpustakaan. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan membuat pengumuman buku baru yang disertai sinopsis atau ringkasan yang ditempelkan di mading atau tempat yang strategis. Dijamin nanti pasti banyak yang datang ke perpustakaan. Petugas perpustakaan hendaknya dapat membimbing siswa dalam menelusuri koleksi perpustakaan dan membantu calon pembaca saat kebingungan mencari buku yang dituju. Yang terakhir, petugas perpustakaan hendaknya dapat membimbing pembaca untuk membaca buku secara baik dan benar. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu program peningkatan minat baca. Perpustakaan sekolah memiliki begitu banyak sumber informasi yang sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan siswa guna mendukung proses pembelajaran di sekolah. Karena para siswa belum banyak dituntut untuk banyak membaca bahan bacaan lain di luar kurikulum. Untuk menambah kesadaran dan kebiasaan membaca serta meningkatkan minat baca, diperlukan kerjasama yang baik antara pustakawan dan pengajar. Inilah beberapa upaya dalam meningkatkan minat baca siswa. Yang pertama, penyediaan bahan pelajaran. Penyediaan bahan pelajaran ini harus disesuaikan dengan kurikulum yang telah diajarkan oleh guru. Maka, hal ini penting adanya kerjasama antar pimpinan sekolah, guru kelas, guru bidang studi, guru pustakawan, dan petugas perpustakaan. Setiap awal tahun ajaran baru, pimpinan sekolah dan guru-guru membuat perencanaan kurikulum sesuai ketentuan pemerintah, mata pelajaran yang diberikan, media yang diperlukan, dan buku-buku yang diperlukan untuk setiap mata pelajaran. Dari perencanaan ini, guru dapat menyusun daftar materi yang akan disampaikan kepada siswa pada hari tertentu. Dalam materi tersebut, perlu ada daftar buku yang harus dibaca siswa. Daftar buku yang harus dibaca tersebut dapat diajukan kepada pihak perpustakaan sekolah untuk disiapkan pada hari yang telah ditentukan. Upaya selanjutnya adalah storytelling. Apa sih storytelling itu? Oke, kegiatan ini merupakan bentuk komunikasi antara pencerita dan sejumlah peserta melalui suara dan gerakan yang dapat memancing dan menumbuhkan imajinasi siswa, di mana imajinasi lebih kuat dari pengalaman. Dengan penyelenggaraan layanan ini diharapkan siswa akan memperoleh pelajaran tentang suatu peristiwa yang dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, penambahan wawasan, dan perbendaharaan kata, rasa percaya diri yang terus tumbuh, merasa penting karena memiliki bahan untuk diceritakan kepada orang lain. Pelaksanaan storytelling dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti berikut. Misalnya, pencerita menyampaikan isi pokok cerita dengan suara khas dan gerakan atau mimik tertentu. Pencerita dapat membuat cerita sendiri. Pencerita hanya menceritakan sebagian kecil isi buku, kemudian merangsang siswa untuk mengetahui sendiri kelanjutan dari cerita tersebut dengan membaca buku aslinya. Pencerita dapat terdiri atas guru, guru pustakawan, petugas perpustakaan, atau orang lain yang memiliki kemampuan bercerita dengan baik. Pelaksanaan kegiatan storytelling dapat dilakukan di perpustakaan dengan mendesain ruang perpustakaan sedemikian rupa agar menarik pembaca. Upaya selanjutnya adalah resensi buku. Resensi buku adalah kegiatan meringkas
dan menilai suatu karya intelektual. Kegiatan ini sangat bermanfaat, antara lain karena dapat meningkatkan minat baca, mengetahui adanya buku baru, mengenal pengarang, mengenal penerbit, dan mengembangkan pembukuan. Kegiatan ini juga dapat menumbuhkan minat baca dan mengasah daya pikir mereka. Kegiatan ini perlu digalakkan terutama di perpustakaan sekolah lanjut tingkat atas atau sederajat. Upaya peningkatan minat baca siswa tidak harus dilaksanakan pada sekolah saja. Kerjasama dengan orang tua juga sangat penting. Peningkatan minat baca siswa membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Perpustakaan sekolah harus dapat bekerja sama dengan guru dan orang tua siswa. Setelah kegiatan storytelling yang dapat dilakukan oleh guru atau petugas perpustakaan, diharapkan orang tua dapat mendukung dan mengawasi siswa di rumah dalam perkembangan membaca. Menarik bukan materi kali ini? Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.